ya begini-beginian. Setahun ada nggak sih? Tanggal 13 April lagi kita ketemu tanggal sebelah. Iya deh. Yang sama Jara ya. Lu mimpiin lu sama Jara, anjir tiba-tiba lu masuk ke mimpi gua. Gak bisa. Iya pokoknya kalau misalnya di jalan itu sih ayo-ayo aja, yang penting rencana itu jelas, paham gak sih, kayak ada namanya kita kendaraannya apa, di sana ada gitu, udah ada planningnya, jangan tiba-tiba kita mau kesana tapi kita nggak tahu apa-apa, paham gak sih? Nah itu bingung lah. Nah aku paling wasa sama dia tuh gini loh, Pot. Misalnya kayak dia nanya kalau misalkan dari sini, karena kan dia kan nanya tuh, kalau misalkan dari sini ke Bandung ini deket gak sih weh, gini gitu kan. Ya kalau misalkan dari ke Bandung yang deket, gue gak mau kayak gitu kan. Terus juga untuk estimasi biayanya nggak apa namanya kayak terjangkau kayak gitu kan, dan penginapan kan juga dekat juga kan. Kalau misalkan mana mau nginep, kalau misalkan ke Jogja ya kita juga harus banyak. Oh kemarin ada yang mau bilang bikin essay Pangandaran, itu gue habis sejuta anjir, cuma gitu doang. Padahal cuma 2 hari gara-gara pembatalan. Kira gue nih sebenarnya itu online, ternyata dosen offline, itu nyebelin banget. Iya langsung gak kira hotel cuma dibatalin ya karena pembatalan itu nggak bisa di-refund. Salahnya juga ada itu jalan-jalan di saat kita liburan. Karena gue pikir kalau di saat liburan pasti rame wisatanya. Nah iya gue kayak mendingan sepi-sepi aja, jangan tanggal-tanggal merah hari besar, pasti udah kayak capek banget. Ada UTS bisa Iya, kalau di bener habis UTS, tapi kalau di kampus lain atau apa kan masih masuk gitu kan, bener beda sendiri kadang kan. Nah iya gitu. Ya udah ayo, kalau misalkan biasanya mendadak kita aja setengah 12 yang gue kira nggak bakalan bisa, tiba-tiba sampai. Dan itu berangkat pun kesasar. pulangnya nggak sih Berangkat ya, pulangnya kita aman aja. Kalau gue ingetnya pulangnya cuma tinggal lulus doang. Yang gue balik banget kan pas kita menanjak gak kuat itu pas di depan orang kawinan. oh iya Oh iya.
Jakarta. kemarin tuh ke Jakarta. Nah kan sebelumnya kan emang udah janji mau main gitu. Terus ternyata dia terus di Jakarta aja mau ngabarin ke Jakarta. Nah, terus mau udah janjian. Terus tuh gue ngajak, terus kata dia gue gak enak nih kalau misalnya tinggalin suami gue gitu kan. Karena tuh kesini sama suami gue. Kalau misalnya kayak gitu awalnya nggak usah ngajakin ya? Iya, nggak usah ngejanjiin. Gue kan tempatnya pasti kayak gue cuma janji doang gitu loh. Terus kayak gitu, gue kesel lah. Terus selang beberapa minggu gitu, dia ngecek gue minggu gitu. Lah, 2 kali kecewain anjir. Tapi itu pas kita langsung nggak gue balas kayak gimana ya Put ya, lu udah janji terus lu kalau salah kayak gitu, kayak lu udah ngabarin gue nih, gue kan kita ya udah ayo gitu, cuma tuh kayak gitu. Terus dengan sikap yang begini terus jemput ke gue direktur. Apa ya, tapi kayak gitu terus daripada orang yang duit lu bisa nolak secara halus ya, lu ngomongnya ya enakan anjir. Gue bilang lu nggak ada tuh. Berarti orang nggak boleh terlalu jujur ya. Masih bisa kayak dia pinjem nih, dia pinjem duitnya gitu. Terus gue bilang nggak ada gitu. Terus dia ngebalas lagi nih, cuma segitu. Nah terus gue balas lagi, emang duit segitu nggak gede? Gue bilang aja, iya sih gede gini. Ya udah kalau misalnya gede kenapa lo ngomong duit segitu? Sih gue gilanya apa sama gue tuh begonya ngasih tahu jumlah kayak dapat itunya pensiunnya ke tukang gaji segitu cuma, terus habis disuruh semua pinjemin lagi dan gue ngasih lagi. Pinter gak? Tapi itu marah banget sama gue, tapi ya udah. Sebagai pendapat anak kan bilangnya jangan ya, itu buat kayak seharian makan ya. Udah dikasih. Udahlah dia susah kalau ngebilangin orang tua ya. Gue pernah aja sampai sempet mikir kayak andai kenapa nggak gue aja sih, bisa nggak sih, jadi gue mikir kayak gitu nih. Tapi gue bilang nggak boleh, udah ada tandanya. Kita nggak boleh berpikir pesimis, harus optimis. Ini tapi gimana? Kehidupan lu baik, aman? Aman. Emang gimana kehidupan gue? Bonan gue. Ya kan biasanya perpus dulu kan, sekarang setelah after wisuda itu udah kayak enak, nggak perpus lagi Ada kan, perpus kok. Perpus tapi dulu kan perpus jentugas. Sekarang udah kerja gitu, maksudnya kayak dulu gue mahasiswa loh gitu. Di sini gue belajar gitu. Kamu udah beli. kira gue yang tadi lu bilang yang kerja di agensi, gue yang katanya yang bentar, agensi yang di TikTok gitu. Yang sudah digital. Kan yang kayak streaming gitu, kayak Najma gitu. Ya kayak gitu. Oh beda lagi berarti agensinya. Lu
bagian apa berarti? Contact manager. Ini apa disebut lidah kucing? Ini nanti disebut lidah. Bentuknya kayak lidah kucing. Awasan lidah sapi aja. Iya. Berarti kalau lidah cicak dia harus panjang. Kan cicak kayak gini nggak sih emang itu kandel ya? Yang lidahnya yang kayak itu cicak atau kandel? Oke. Ada. Aku nggak pedes ya. Kangen Namanya kan kerkom yang ada buat ininya jadi kita kadang dong gue skripsian udah gak komprek dosen pembimbing luar bisa dihubungi secara online ataupun offline udah kehilangan arah ya kan kayak komprek kan dan emang bisa kayaknya yang ini udah gak ada kabar selama ini. ini ada kabar tapi menurut saya bapak ini pengen bimbingan online atau offline udah kamu kirim file aja kirim file kalau pernah dikoreksi cuma bilangnya lanjut yang lanjut ya kan udah kayak offline udah hilang arah banget jadi ada koreksi bilangnya lanjut doang ACC doang tapi kan kalau misalkan ganti dosen kita harus ada kayak lu ada penjelasan kan gak ada hilang kabar banget kan nah ini gak hilang kabar tapi kagak mau ketemu tapi bilangnya katanya sih sakit takutnya kayak yang dosen PI lu yang bilang sakit gitu loh gak ketemu karena ya kalau sakit itu aturan jangan bilang itu jangan ngambil mahasiswa gitu ya tapi sama kesehatan Kangen dosen mungkin kenapa Nazma nungguin gue gue mau ini karena berani banget nungguin gue kemarin pengen pas main sama Nazma ngajakin barengan gitu tapi dia udah keburu itu ke Lampung kerja. Nazma masih kuliah dibilang nungguin gue Rupin nungguin gue ya gue dia kagak mau kalau gue di ghosting sama dospem kalau Nazma dia nge-ghosting dosennya kata dia belum siap sama after setelah sidang tuh masih menikmatin zona nyaman gue sama makan sebelah udah lama mau makan kerupuknya
Tapi ini lembut juga. Udah kayak pas waktu dulu kita pernah nyobain seblak yang dulunya nggak matang, ini galuh. Gitu. Zonk banget tuh. Baru sore gue bilang gue lagi pengen BM11, tiba-tiba lu ngechat. Udah ayo. Yaudah kalau dia nggak jadi pergi, aku chat gue aja. Di GBK ya? Apa? Sana. Bukan, Jis. Kan awalnya kayak tahun kemarin sebelum 2000 berapa gitu, dia emang pernah konser di Indo kan, di JIS, bukan JIS, apa GBK. Tapi gue ngomong ke omang gue, itu konsernya metal, kamu cewek sendiri, kagak boleh. Makanya gue suruh ajak abang gue tuh. Itu lagu-lagu zaman warnet aja ya, setel mulu. Gue sebelum mengenal main HP, terus juga mau ngerasain main warnet, ngerasain main warnet juga. Tapi sekarang warnet udah jarang ya. Lu di tempat rumah lu ada nggak sih warnet yang buat ngerjain tugas doang? Yang warnetnya bersih, yang agak terbuka gitu loh. Nggak tahu gue. Kayaknya nggak ada. Betul banget. Iya, gue tambahin jadi pedes banget. Ini nggak pedes. Yang hijau ya. Ya, ronde kedua. Silakan menikmati. Istirahat dulu. Ada bayangan kita. Itunya. Lah. Ini yang kalau dari luar kelihatan tapi dari dalam bisa buat kaca nggak sih? Pak balik. Dalam bisa luar nggak bisa, nggak kelihatan. Gelap. Tapi waktu dulu yang pas ke sebelah Kesultanan yang ramean itu,
Yang berempat, masih inget gak? Yang mau Paul mendadak suruh balik. Si dia kayak Itu kita dari kumpul berempat. tapi sekarang dia bisa bikin 12 aja. Emang iya? Nah, sekarang malah gantian gue anjir. Bisa. Keren deh gue dia. Udah di sini. Baru setengah jam. Udah mau domain maknya. Aku mau gunakan Siti. Makan udah gede kali. Jadikan kepercayaan. Gue aja bulan depan udah gak ngerasa gue mulai ya gue mau nyai ngerasa 17 tahun itu udah 23 men nanti itu Juli. Aku masih 19 tahun. Nah, gue masih 17 tahun masih pengen bikin KTP enggak setua itu apa. Kita makan seporsi kekalahan bilang. Ini nggak bisa kan guys. Gak tau gue kalau makan ini tuh harus kayak harus dikunyah halus. Itu kemarin tuh interview apa yang lu bilang? BRI Ah, berarti gimana? di itu Senin. Offline. Ditanyain apa aja? Tanyain tentang pengalamannya lagi di situ. Lu Tapi ditanyain kenal pakai bahasa Inggris. keren. Iya, dan untung gue kayak udah ada pengalaman di luar ya, jadi kayak ya bisa lah gitu maksudnya, walaupun setengah-setengah. Lu ditanyain kayak partnering nggak? Partnering gitu. Itu kayak gimana sih mas? Partnering itu kayak surat rekomendasi dari kita sebelumnya.
kayak cuma ditanya apa ya, kalau semisal kayak kan gue kan ada marketingnya dong, kalau semisal kayak sesuai target gitu kayak dapat apa gitu dari perusahaan ya, terus udah ditanya dapat reward apa enggak gitu, terus kayak suka dukanya target itu apa gitu. Terus ditanya seputar jurusan Alasan minat ke BRI apa gitu? enggak kayak bener-bener sesuai seputar CV gue aja gitu, yang ada di CV Enggak ditanya kayak nama nomor di sini gitu. bener-bener di CV tuh kayak kamu selama di bagian ini tuh kamu ngapain aja gitu, kayak gitu-gitu. Terus kayak misalkan dia kan nanyain apa jurusan gue gitu kan, terus sisa informasi tuh kayak bagi dalam apa sih semua gitu kayak gue bingung ya, maksudnya kayak SD itu kayak apa aja masuk kayak, terus kayak apa politik apa kemana, terus gue bilang kan kalau sistem informasi tuh bisa kode analis gitu pak, kayak sama-sama kayak kita gitu, lalu metodenya kayak pakai flowchart gitu pak, sebenarnya saya bikin apa namanya program website gitu kan, kayak kita bikin aplikasi ya, lalu segala macam ya, kalau misalnya kayak gitu bikin kayak gitu tuh biasanya pas apa gitu, terus kayak pak biasanya bikinnya dan aplikasinya tuh pakai Umbrella pak, baru itu kayak gue asli gue nanya gue kayak ya udah gue ngomong kayak gitu aja tuh gitu. Terus kayak dari alur pemakaian si aplikasi ini tuh gimana, terus kalau misalkan kayak ada loginnya gitu kan udah apa namanya harus ada kayak biodata gitu, nah biodata itu tuh pakai mahasiswa gitu ada PM dari ya ada PM nama domisili tanggal lahir dan lain-lain. Oh kayak gitu terus ya apa yang kamu bikin tertarik sama pengalaman kamu ini gitu kan, kayak di sini kan yang benar-benar apa gitu, terus karena emang gua kemarin pernah ya kan talent itu kan emang jatuhnya kan ujung-ujungnya marketing kan, nah, terus di situ gua emang ada pengalaman marketing kan, itu gua ya aja di marketing pak, terus kayak soalnya kayak pokoknya kayak bingung dari lu gimana Paham. seputar kayak kita cara komunikasi sama klien, terus kayak kita ngejelasin produk sama klien segala macam gitu kan, terus kayak saya kan juga apa namanya dapat komisi gitu kan, kayak 10% dari penjualan gitu, pokoknya saya senang pak kalau misal pokoknya kayak gue pakai bahasa kalau aja deh gitu kan, gue ngomongnya terus pokoknya kayak gitu deh. Terus kalau misalkan di sosmed suka dukanya apa gitu ya, kalau misalkan di sosmed suka dukanya misalnya uploadnya tuh kayak dari 9 pagi gitu kan, kalau misalnya kayak konten itu kan maksudnya ada alur-alur dong kayak dari desain segala macam itu kan, dan itu kan harus lapor ke project manager, terus langsung di ACC gitu kan, entah dia antara di ACC sama enggak, dan itu yang bikin kita tuh kewalahan gitu, soalnya kadang tuh suka slow respon, kadang suka nggak di ACC, terus misalnya nggak di ACC yang
nyambung gitu kan, dan uploadnya kan jam 9 pagi sedangkan kita ngerjainnya malam, dan itu ya sama kita kan di situ sih Pak, bukan semuanya ya saya bisa mengenal sosial media gitu luas gitu, terus ya bisa berinteraksi sama banyak Berarti audiens gitu. berarti kontennya itu kayak lebih ke desain gambar, bukan yang kayak konten yang kayak video gitu. Konten video ada, konten desain ada, Video lo dari sendiri gitu. nggak ada talentnya. Oh, iya. Jadi lu cuma ngasih script kayak doang terus talentnya jalanin gitu. Gue nggak script sama caption. Terus kayak tonton hobi lo nggak gitu? Nah yang seharian lo udah hobi lo. Terus lu tanya hobi lo apa ya? Ya gue bilang kan itu kan kerja. Hobinya? Enggak, kalau hobi pacaran lagi selama sayang gitu ya, selama nganggur lah. Gue bilang saya udah mau kerja sih ke agensi di sini social media manager Pak. Tapi sebenarnya juga nggak ada yang nyambung sih. Tapi sambung-sambungin aja. Yang kita lamar, soalnya kan kita ini 3 kan, jadi kayak sekali ini 3 orang gitu. Oh 3. Jadi usernya ada 2, nanya beda-beda lagi kayak gitu. Tapi untungan di situ kayak ya gue alhamdulillah sih gue bisa. Yang penting lu udah bisa merasakan pengalaman interview di situ gitu. Dan kayak yang penting gue ada pengalamannya gitu. Kalau misal kayak gue tuh paling bingung tuh ketika gue ngelamar nih, terus gue interview, terus gue udah ada pengalaman, terus pas ketika ditanya, nah gue nggak tahu karena gue nggak ada pengalaman itu. Kalau misalnya kayak gue udah ada pengalaman, terus gue ngelamar, gue interview, gue bisa jawab karena gue udah ada pengalaman kayak dari magang, dari freelance, dari part time. Jadi gue tahu gitu loh, kayak gitu gue ada bekal pengalamannya dulu. Kalau kan gue nggak ada, gue nganggung-nganggung. Lalu pas time gue apa namanya interview tuh, gue bener-bener iya lo gue nggak sopan banget. Gak tau kayak bahasa gue tuh gue nggak ngerti gitu. Jadi yang pas kayak gue kemarin interview yang di kemarin cerita lu nggak sih interview magang di Abuba. Gue kan nggak punya pengalaman pelayanan gitu kan, kayak konsumen. Gue ngelamar aja. Tapi ditanyain kayak hobinya apa, gue terus nggak sebelumnya apa? Hobi saya nonton drakor. Kayak udah tiba-tiba dapet hobi kan bisa yang bermanfaat kayak gitulah, kayak baca buku tuh. Gue nggak sebelumnya gitu, kayak pinter banget sih. Ini kemarin ditanya deh kayak kesukaan kamu apa gitu. Nah, terus gue bilang aja kesukaan saya ngedesain Pak, entah ngedesain kayak website, terus kayak semacam kayak menu gitu. Ya itu kan bagus, ada manfaatnya. Terus kayak saya suka ikut-ikut kayak bootcamp dari yang bayar sampai yang gratis. Gue godain semua tuh di situ tuh. Oh kamu suka desain gitu, kayak ngobrol kayak temennya gitu kan. Emangnya interview bayang kayak gitu ngobrol. Dan dari ngobrol itu kadang gitu, jadi tiba-tiba mood tuh kayak udah malah gue gemeteran, gue dingin. Terus gue kan kayak biduran ya, merah badan gue kayak aduh gue kenapa ya. tapi gue kalau deg-degan apa? Pengen bokep, udah bayut karena gitu. Padahal kalau kita ke kamar mandi kayak juga malam aja. Enggak, kebetulan kayak gitu
batik kayak itu namanya merah-merah gitu kan orang apa beda-beda kan. Kayak kemungkinan kan gua. Terus lu interview yang offline kayak gitu ada pernah? Pernah yang pas di agensi gitu, cuman tanyaannya nggak jelas. Terus kan nanyain kakak gua, kakaknya udah nikah belum? Sumpah. Demi Allah, gua cerita sama mak gua, aneh banget sih. Itu agensi mana? Ada Offline. di Kelapa Gading. Gimana? Yang bilang gue pernah soalnya dapet agensi yang di Kelapa Gading tapi nggak gue ambil. Apa jangan kita sama tapi Waktu itu gua di Job Street, di Job Street, ya apa namanya? Satunya lagi tuh. Satunya lagi bukan di Job Street, bukan Kuntara, bukan satunya lagi. job shop yang warna hijau. Yang warna biru, Biru apa? Kita lulus. Wings. Oh iya, iya Grace emang. Nah terus ya udah tuh akhirnya gua sumpah itu tuh sama Jara kayaknya gua dianterin dah. Nah terus tapi dia kayak agensinya tuh kayak di rumah gitu loh, Put. Ngerti gak sih? Kayak di rumah aja gitu kantornya. Nah, terus ini beneran nih begini kan? Masuk tuh, masuk kasih minum. Gue yang pertama tuh. Terus dia anak Gunda anjir, HRD-nya anak Depok. Nah terus ya udah gitu, cuman sih nah itu tuh gue first time gue interview aja, first time gue interview, terus offline. Nah terus ya udah kan sebelum gue freelance kan, kagak interview kan kalau freelance kan, kayak cuma pakai portfolio doang. Terus kalau ini tuh kan nggak tahu jadi jauh itu belum macam. Terus ya udah kita kayak Vigo segala macam, IPK. Kayaknya lu. Tapi tuh lu interview ada barangannya nggak? Ada berapa orang ya? Gua cuma 3 orang dong deh. Tiga orang. Tapi yang pertama gua, cuman kayak ya udah aku udah kayak gue pengen cepet pulang aja gitu kan. Terus udah terus ditanya segala macam kayak kakaknya udah nikah apa belum? Terus kayak pokoknya kayak gitu deh. Nah terus kalau semisal kayak kamu lagi ya maksudnya kalau misalnya kayak kalau semisal kayak kamu ada masalah pribadi gitu, bisa mau kerja kamu gimana gitu kan. Ya pasti kalau misalkan kayak gua ada masalah pribadi nih ya, gua kerja profesional dong karena gua kerja gitu kan. Masa masalah pribadi gua bawa ke kerjaan kan nggak mungkin gitu. Terus ya gua harus profesional. Nah terus pokoknya kayak nanya mak kayak mau usaha apa segala macam sih, kayak mama kamu kerja gitu, Interogasi tuh. punya usaha gini terus kayak pendapatannya berapa gini demi Allah. Sumpah Put, lu kalau misalnya ikut gua interview nih Put, lu kaget ya? Gua udah kaget habis ke nanya kakak gue nikah apa belum. Kayak gitu aja lu udah betul nggak sih? Jawabnya seadanya kan. Udah kalau misalkan interview kan namanya pengalaman ya, background kita ya. Terus kayak seputar itu lah ya, maksudnya nanya masalah pribadi. Soalnya dari apa tuh impression kita pas tempatnya aja kayak ada kurang layak makan kayak dari situ udah punya hati kayak gitu nggak sih? Makanya tuh juga kalau ngambil di Google atau di mana itu juga takutnya gue lihat dulu ini serem gak sih gitu. Terus habis itu jelasnya dia nanya gaji gitu kan. Belum nanya gaji, dia nanya kayak kalau semisal kayak kan gua kan admin ya,
kalau misal kayak kamu apa namanya tuh, kalau ada customer kayak marah-marah gitu gimana ya gue jelasin dong segala macam. Habis itu kalau udah gue jelasin dia nanya gaji, cuman pas yang nanya yang gimana cara kamu ngirisin customer itu beda orang lagi yang nanya, ada kayak manajer gitu. Nah, terus pas ditanya gaji awal sih kayak gue minta sesuai sama apa namanya buat skill gue gitu kan, kayak kemampuan gue gitu, terus nominalnya gitu kan. Terus tapi di situ gue belum sebutin nominal, gue cuma sebutin kayak UMR Jakarta gitu kan. Terus gue sebutin nominalnya gitu kan. Mending minta sebutin nominal. Terus di situ ya karena gue masih baru ya, gue masih baru, gue masih panggil pelongo aja. Terus habis itu ya gue minta 3 juta, gue minta 3 juta. Lu tau nggak, gak bisa turun lagi. Bayangin aja, lu udah punya masalah pribadi terus gue minta itu gaji kayak gitu ya. Terus ya maksudnya kok di bawah 3 juta, lu tinggal di Jakarta, belum bensin, belum makan, belum ini belum itu ya maksudnya. Apalagi agensi, maksudnya kayak powerful banget kan. Terus gue bilang ya belum bisa karena kan itu kan udah sesuai sama semuanya gitu, maksudnya kayak dari ongkos segala macam, kayak kondisi saya ke perusahaan gitu kan. Terus udah kelar segala macam, gue jangan buat kembali, kayak gue di ghosting aja gitu. Nanti pasti ghosting aja gitu. Ya udah gue magang kan, itu gue dapet 2 magang. Itu online. Gue dapet 2. Udah gue pas gue keluar magang, gue ngelamar kan. Itu pas posisi udah masih kuliah. Masih ada kan semester itu gue masih PI kayaknya. 2024 semester 6 ke 7 lah ya. 7 ya. Iya. PI emang PI semester, oh iya kan beda ya. Kan gue telat. Oh iya sih kan beda. Enggak, dia emang 7. Enggak, dia emang 6. Cuman gue telat karena gue sebelum meninggal itu. Oh enggak. Gue telat lulus. Kalian sekarang nggak telat dulu. Terus kayak gini maksudnya. Gue juga takutnya kayak gitu tau gak. Terusan gue sakit apa jangan kayak lu ya, tiba-tiba gak ada kabar. Itu pas tahu dosen lu udah meninggal itu dari dosen lain. Dosen gue yang baru. Malah sebelumnya kan nggak ada kabar dosennya. Gue WA. Itu pun lagi di rumah sakit nemenin ponakan gue. Terus gue WA. Terus dia bilang, saya lagi sakit gitu. Nanti saya bisa tolong kamu ganti dengan bimbing yang baru gitu. Terus ya udah tuh besoknya gue langsung ke Depok, tapi gue cek temen gue dulu tuh yang ke Depok, buka nggak sekjur, karena kan sekjur kan ditemuin ya, yang buka psikolog tuh kata gue. Dan terus gue ke sekjur tuh, kena hilang, jujur permisi gitu kan. Cuma dulu sekjur kan masih cewek, masih enak. Sekarang udah nggak enak, udah jadi sulit. Dulu tuh buat semua jurusan atau? Enggak lah, sesuai masing-masing jurusan. Gue ke sekjur, nah terus gue bilang dosennya sakit gitu kan. Terus dosennya sakit,
itu sekitar jam 3 iya jam 3 gua konfirmasi, jam 3:30 gua udah dapet dosen. Setengah jam gua nunggu tuh. Ya udah, terus temen gua mau ganti, udah ganti, itunya cowok. Susah banget. Suruh ini apa namanya tuh, masih bukti cek gitu. Tapi sih harusnya emang kayak gitu kan, cuma gua nggak ngasih bukti cek. Gua datang, gua langsung bilang kalau gaji dosen pembimbing yang baru tuh gimana gitu kan. Nah terus karena dosen yang sekarang lagi sakit gitu kan. Nah, terus ya udah langsung ngurus segala macam, gue langsung dapet tuh yang jam 3:30 kan. Terus itu gue pulang. Pulang gue langsung besok kan bimbingan olah ke Depok lagi. Nah cerita tuh bener-bener yang kayak gue bimbingan ke Depok, kata gue Kan masih dibimbing. masih dibimbing, cuma kadang udah di Depok nih, maaf ya saya nggak ngajar ke Depok, lagi nggak ngajar. Nah tuh Put, sebelumnya tuh yang dosen pembimbing yang pas dia masih hidup, saya lagi di kampus E gitu kan. Ya gue suka kampus E dong Put, gue suka kampus E. Nah terus gue udah sampai, gue WA bapak, saya sudah di kampus E, saya udah nggak di kampus E. Anjay. Anjir, gue coba itu kayak perjuangan banget ya. Kata gue Itu kayak udah salah ngejar-ngejar gitu ya. Tapi itu lu aja pas terakhir pemilihan itu kompre udah pilihan terbaik ya. Walaupun maksudnya komprenya itu ada bimbingannya kan? nggak ada lah, Enggak ada. nggak ada, lu kayak otodidak. Terus gue ngeprint apa namanya tuh materi habis 200.000 begini gitu kan. Udah aja. Terus gue waktu yang gue beli SPI itu tuh, ya gue bener-bener belajar. Dekat gue takut tuh. Akhirnya gue dapet pagi ya, kata gue seri 1 lagi ketemu Lula. Janjian. Ketemu Lula gue. Kata gue ketemu Lula lagi aja. Ya udah, datang langsung ditanya. Coba perkenalan dulu gak sama Enggak. Lu kan udah nah, kunci akses gitu kan. Ya udah, lu datang masuk langsung ditanya. Lu belum duduk aja tuh udah ditanya. Nggak pengenalan sama sekali, kayak langsung ditanya pertanyaan gitu. tapi hasil kompre itu masih ngejalanin semua kelas yang sesuai kompre nggak sih matkul? Kan kalau kompre kan ngambil semua matkul. Iya, tapi temen gue malah kagak mau masuk, kayaknya ngikutin kayak skripsi ya. Kan bisa gitu. Gila gak tau. Kayak gitu, maksudnya kalau misalkan kompre kan semuanya. Iya kan, temen gue kagak mau cok. Kita bisa ngulang matkul gak sih? Pulang lah, kayak itu kan ini ya. Kalian di jawab yang ngulang kompre soalnya kebanyakan laki, ceweknya nggak ada. Aneh. Kalau di SI kan banyak ya kayak temen-temennya gitu, nggak cuma lu sendiri gitu kan. Kompre banyak. Nah di kelas gue tuh cuma ada 5, laki 3, cewek 2. Kalian seimbang nggak? Di kelas gue ada 11 ya. 11. Banyak tuh. Tapi tuh apa yang di ghosting gue? PI ya nih. Lu tau nggak, semester 8 PI belum kelar, belum kelar. Dan itu mau lulus, berarti kata gue stres banget. Temen gue sama belum lulus di semester 10 nih ya. Set. Terus aja gue. Gue jadi takut deh, jangan. Gue bener-bener Tapi dosennya ada.
masih hidup, masih napas, masih ngajar, cuman dia nggak mau ditemuin aja. Ya tuh kan, jangan dong. Ya Allah, amit ya Allah, jangan lah. Nama mau diganti susah banget. Cuman kan waktu itu kan ada beberapa orang yang kayak ada 4 kalau nggak salah udah. Nah terus yang 3 ini dia udah lulus, cuman temen gue dia belum lulus. Dan terus ada yang salah satu pembimbingnya yang ngadu ke bapaknya, cowok. Aduh gimana? Nah itu kalau misalnya si dosen ini tuh kayak nggak mau ngebimbing gitu, nggak mau bimbingan, dia ngadu telepon, dosennya dia telepon tetep aja kok, nggak ada perkembangan gitu, nggak ada perubahan sama Kan sekali. anjir, 11-12 sama dosen gue kayak gitu coy, gue sebel banget. Kayak gitu kayak udah ngadu ke orang tua, terus udah temen gue nih yang belum lulus ini, dia bener-bener yang kayak aku gue temenin ke sekjur, ayo gue temenin di sekjur gitu kan, terus tapi gue temenin, dan itu udah ganti, jadi kok jadi susah ya, kemarin gue gak kayak gini tau, kemarin gue gampang. Berarti beda-beda. Lalu kan emang disuruh ganti yang karena sakit. Enggak, harusnya bisa, soalnya kan ini kan kayak udah berbulan-bulan gitu kok, harusnya bisa diganti, karena itu kayak udah masalah banget kan buat kita. Cuman emang sekjur itu udah ganti cowok sekarang, bukan cewek lagi, dan cewek yang itu kan masih bisa, itu udah kayak susah, udah gimana ya, nggak tahu udah sulit aja gitu. Nah terus nggak bisa tuh, padahal udah dikasih tahu bukti chatnya, nggak dibales-bales, kayak cuma diet doang. Berarti mas mending dosen gue cuma bilang sabar. Kayak gitu doang. Nah terus katanya tuh pas semester 9 gitu, temen gue nih yang udah lulus gitu bilang ke gue kalau si temen gue yang belum ini nih dicariin sama dosen pembimbingnya. Lah kata gue kemarin mana aja, tapi sebenarnya sih bisa kalau udah bener dikejar banget bimbingan bisa, cuman kayak diburu-buruin gitu loh. Dan temen gue ini kayak santai aja, kayak entah malah joki lagi pun PI nya kan dia kan kayak bikin 3D gitu ya, joki tahu dari tulisan, terus dari bikin projectnya, makanya dia kayak nanti kok gimana ya kalau ditanya ya gitu kan, itu habis berapa juta ya, 3 juta kan, Itu udah bersih berarti ya. belum ulang-ulang ininya, ulang-ulang semester yang berapa juta kan ya. Kemarin sih TAI katanya 2 semester 4 juta kata gua. Jangan sampai kan ganti dosen tuh susah kan, kayak makanya jadi besok kayak dosen tolong gue kayak gitu bilang cuma sabar gue minta tolong ke dosen lain buat ngasih arah. Kehilangan arah gue. Jadi mendingan kayak kompre aja deh, udah gak usah ganti. Tapi cuma udah doang ya, kayak misalkan kalau mau skripsi masih ada kelas gitu ya. Lu pikir kamu aja lu harus ngakamin semua matkul tapi lu masih ngejalanin kelas kan, kayak awalnya di cabang juga gitu Banyak kan? ya kan. Jam berapa nih?